Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Bintang EP? Berjumpa kembali dengan saya. Ya, semoga senantiasa sahabat-sahabat Bintang EP dalam keadaan sehat, bahagia, dan kaya raya selalu. Amin. Ya, di video kali ini saya ingin membahas mengenai apa sih kata-kata positif yang membuat diri kita itu dapat maju, dapat melangkah ke depan dan tersadarkan atas apa yang kita lakukan. Tapi kata-kata positif yang saya maksudkan ini, ini berbeda. Ini lebih bersifat kritis karena banyak orang di luar sana melakukan kata-kata positif dan pembenaran itu lebih ke arah untuk hanya pembenaran saja dan bersembunyi di balik pembenaran. Nah, contoh misalkan banyak orang di luar sana ketika menjenguk untuk teman kita, ya, misalnya teman kita sakit, ya, banyak orang di luar sana berkata seperti ini: sabar ya, sakit adalah ujian dari Tuhan, karena Tuhan ingin menghapus dosa-dosa kamu di masa lalu. Ya, jadi ya kalau kata-katanya seperti ini ya, jadi ya terima saja sakit ini. Ya, saya kalau ingat pembahasan ini jadi teringat teman saya sebenarnya. Dia juga seorang trainer. Ya, kebetulan kami bertemu di satu hotel tapi berbeda acara, ya, roomnya berbeda. Nah, kala itu selesai acara pada malamnya, saya ada di kamarnya dan melihat dia ternyata sedang kesakitan karena terkena asam urat. Asam uratnya kambuh. Nah, setelah itu saya terapikan dia karena dia meminta tolong saya untuk menterapikan. Saya bantu untuk terapikan dan saya tanya sama dia begini: sakit nggak asam uratnya? Enak nggak? Nggak enak kan? Nah, ketika itu saya tanya lagi, jadi supaya nanti bisa jalan lagi, bisa sehat lagi, sembuh lagi, apa yang harus kamu lakukan? Saya tanya gitu. Ini sakit, ya, sampean yang bikin atau sakit pemberian Tuhan? Saya tanya gitu. Atau justru akibat dari kecerobohan dan kelalaian kamu sendiri? Saya tanya begitu. Lalu dia balik nanya, maksudnya apa bro? Saya jawab, iya, yang suka makan goreng-gorengan, makan jero-jeroan, makan lemak-lemakan, ya, dan lain sebagainya, ya, santan-santanan, ya. Ini tubuh menggemuk, ya, perut membesar, sehingga akhirnya muncullah asam urat, kolesterol, dan lain-lain. Saya mau tanya, yang suka masukin makanan semua itu ke dalam mulut siapa? Ya saya lah bos. Nah, supaya nanti gak sakit lagi, ini gimana caranya? Ya berarti gak boleh makan gorengan lagi, gak boleh makan jeroan dan berlemak lagi. Bukan gak boleh bro, tapi ada takarannya. Sementara stop dulu. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu pasti efeknya gak bagus, dampaknya pasti gak baik. Ya kalau sedikit sih gak masalah ya, tapi kalau terus-terusan itu kan jadi problem. Nah, lalu saya tanya lagi, selama ini yang malas olahraga siapa? Ya saya sih bro. Jadi sakit ini karena ujian dari Tuhan atau pemberian dari Tuhan, ya, atau karena kemalasan kamu sendiri? Mungkin gak enak ya dengerin kata-kata ini sampai seperti ini, ya. Akan tetapi saya berani bilang kayak gini karena ya dia teman dekat saya. Mungkin dia gak nyaman, tapi saya sampaikan apa adanya. Supaya apa? Supaya teman saya ini sadar dan melakukan pola hidup sehat. Banyak orang di luar sana suka menghibur
sabar ya, ini sakit kan ujian dari Tuhan. Sabar, mungkin Tuhan ingin menghapus dosa-dosamu. Sabar, sakit ini ujian yang diberikan oleh Tuhan. Saya yakin sembuh, sabar. Orang kalau ngomong kayak gitu ya, kalau kita memberi perkataan seperti itu, saya yakin orang itu yang sakit itu nggak akan berubah. Ya, dia kemungkinan mungkin akan ke dokter lagi, ya, masuk rumah sakit lagi, keluar masuk rumah sakit, bolak-balik seperti itu, ya capek ya, lemas, kita lelah, ya. Jadi sebelum ada orang yang berani ngomong dengan mengatakan sesuatu hal yang bukan lagi pembenaran, ya, maka semua itu tidak akan berubah. Jadi karena banyak orang di luar sana mengatakan pembenaran, ya, maka Anda seharusnya jangan ikut-ikutan. Anda harus berani, ya, jangan takut untuk menyampaikan supaya asam uratnya sembuh, supaya sakitnya sembuh. Memang nggak enak kata-kata seperti itu, ya. Akan tetapi emosinya nanti dapat, dan nanti dia akan tersadarkan, entah bagaimana caranya dia tersadarkan. Jadi pesan saya adalah sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan sahabatnya bukan dengan pembenaran. Dan diri pribadi yang baik adalah diri pribadi yang mau melakukan introspeksi diri agar bisa berubah untuk upgrade. Ada kata-kata mengenai bersyukurlah jika ada orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita. Itu artinya dia bukan orang yang baik dan bukan orang yang layak untuk mendampingi kita. Sekilas kata-kata ini benar, tapi sebenarnya kata positif seperti ini belumlah tepat. Kalau cuma sekedar untuk menghibur diri sejenak dan menenangkan diri Anda sejenak, itu sih boleh-boleh saja. Akan tetapi, ketika berani untuk kita mengintrospeksi diri supaya kita tidak lagi ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, apa yang harus kita perbaiki? Nah, jadi tidak selalu seolah-olah orang lain yang tidak baik. Ini kan kata-kata yang bersifat blaming, seolah orang lain yang gak baik buat kita. Jangan-jangan, ya kalau Anda sering ditinggalkan pergi oleh orang-orang yang Anda cintai, seperti pasangan hidup Anda dan sebagainya, jangan-jangan Anda sendiri memang adalah orang-orang yang gak layak dan gak pantas bagi mereka. Jangan-jangan Anda belum layak dan belum pantas untuk menjadi orang yang dicintai oleh mereka. Jadi berpikir positif seperti ini tidaklah salah, sekali lagi ya, tidaklah salah. Ya, ini hanya sebagai untuk penenang dan penghibur diri sementara boleh. Ya, tapi kalau kita mau berubah, kalau pengen kita upgrade lagi diri kita, ya maka Anda harus berani introspeksi diri. Jadi jangan kita yang tidak baik nih untuk mereka. Jangan-jangan kita memiliki sesuatu yang harus kita perbaiki. Jangan-jangan pula kita masih harus memperdalam spiritual dan emosional kita yang kita anggap cakap, tapi sesungguhnya kita masih belum cakap dalam spiritual dan emosional. Nah, karena banyak kelemahan-kelemahan dan banyak hal yang membuat orang sebal dengan kita, membuat orang-orang itu tidak betah kepada kita, maka orang-orang itu pergi meninggalkan kita. Nah, bagaimana cara memperbaiki diri? Ya, Anda harus bercermin diri. Apa yang harus Anda ubah nih? Ya, Anda harus bertindak mengevaluasi diri. Ini yang paling penting supaya apa?
Jangan bersembunyi di balik kata-kata positif, tapi hidup Anda negatif nantinya. Terima kasih, saya Bintang EP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.